boleh dijelaskan ke beliau juga. Limbung ini Pak, saya jelaskan untuk skala besarnya kita sih tidak tahu Pak. Kalau limbung ini kan kita mencakup 4 dusun. Gimana? Di sebelah sini nggak Pak? Mohon izin Pak. Ini sekitar sini Pak. Ini. Itu milik perusahaan atau perorangan? Orang masalah kan gini Pak, walaupun saya selaku apa RW dan MBA kebanyakan, makanya MBA ini sudah berjalan sekitar 5 tahun Pak. Saya ikutin. Karena dari TNI, Polri, itu kita kan data ke saya. Ini lah siapa Pak? Nah gitu. Jadi katanya lah, kalau saya nggak salah ngasih informasi Pak, kata kalau sampai ketangkap itu kan salah. Ya saya pun tidak bisa. Ya, ini kami lakukan bersama mitra, khususnya dari Polda, dari Kodam, dari BPBD yang mewakili pemerintah daerah. Kami memang bersama-sama sekarang sedang berkunjung melihat salah satu posko patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Memang ini diinisiasi oleh KLHK, tetapi dalam pelaksanaannya ini sangat didukung penuh oleh dari teman-teman dari Polda melalui Babin Kamtibmas, terus ada Babinsa, terus ada MPA dan aparat desa, dan biasanya juga ada dari anggota Destana atau apapun yang terlibat di tingkat lapangan di beberapa tempat. Kami melihat langsung, lalu kami meninjau apa yang sudah dilakukan teman-teman dan melihat kendala dan permasalahannya. Kemudian kami juga melakukan mungkin seperti diskusi-diskusi untuk memberikan masukan solusi bagaimana ke depannya. Ya, secara konsep kami memang sedang mempelajarinya lebih lanjut ya. Jadi bagaimanapun tujuan dari sebuah undang-undang diterbitkan itu pasti ada. Kami sedang mempelajari dan itu memang masih perlu telahan dan turunan yang untuk mempertegas bagian-bagian mana saja yang diperbolehkan dan teknik seperti apa ini berlakukan dalam proses pembakaran ketika itu diperbolehkan. Nah, bagian itu memang sedang dalam masa sekarang saya lihat semua kabupaten kota di Kalimantan Barat khususnya sedang merencanakan membuat turunannya. Harapan kami sih batasan-batasan musim kemarau, batasan-batasan tidak boleh timbul api tetap muncul. Karena bagaimanapun Kalbar sebagian besar gambut. Ketika gambut ini terbakar tentu semua sudah tahu sulit untuk menanganinya. Harapan kami di dalam turunannya nanti atau dalam perdanya nanti bisa lebih teknis dan bisa membatasi hal-hal tersebut. Dan teman-teman patroli terpadu ya mau tidak mau belajar lagi, diupdate dan disosialisasikan bagian-bagian yang memang itu baik untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua komponen yang ada ya harus kita libatkan. Baik dari Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, BPBD dan lain semuanya. Itu harus kita libatkan. Dengan harapan proses pencegahan itu bisa dilakukan sejak sedini mungkin. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu kemudian selalu terulang. Nah, apa yang disampaikan Pak Sahat ini merupakan upaya dini untuk mencegah karhutlah terulang kembali di Kalimantan Barat. Kalau dari aspek hukum, kemudian dari aspek-aspek yang lain, kita masih mengacu kepada undang-undang yang masih berlaku. Alhamdulillah selama ini mungkin hampir berjalan 5 tahun lah. Kita untuk sosialisasi dan seterusnya itu udah berjalan terus Mas. Tapi terkadang ya itulah masyarakat Mas yang kita hadapi, masyarakat luas bahasanya kan. Ya makanya saya evaluasi ini lahan-lahan yang digarap masyarakat, mungkin yang digarap lah khususnya itu aman lah dari sumber kebakaran. Seperti Mas tahu sendiri ini kondisinya, lahan yang digarap dengan yang tidak digarap skalanya lebih besar yang tidak tergarap. Itulah yang lebih besar inilah yang rawan kebakaran. Rawan kebakaran untuk satu sisi masyarakat saya tidak tahu nih posisinya, apakah masyarakat saya yang membakar ataukah masyarakat orang luar. Itulah yang menjadi kendala kami. Yang kedua Mas, ya terus terang secara administrasi masalah tanah ini memang saya tidak tahu hak dan kepemilikannya punya siapa ya. Tapi kalau untuk bekerja secara efektif saya sudah berjalan 5 tahun untuk sosialisasi, untuk mencegah, mengarahkan masyarakat jangan membakar. Bahkan ini kami dapat himbauan dari Kodam, itu masyarakat jika ingin membakar diarahkanlah harus lewat Babinsa, Babin Kamtibmas, lewat desa, akan kami pandu lah sistem penjagaan apinya itu. Kalau biasanya mungkin
hampir ratusan hektar juga loh. Ratusan hektar. Oh. Itu setiap tahun. Setiap tahun ini tidak mesti, polanya tuh berpindah-pindah. Katakan seperti ini ya. Ini kan tahun kemarin enggak nih. Hmm. Antisipasi kita tahun ini. Oh gitu. Nah, seperti SMA juga tahun kemarin enggak. Hmm. Nah, itu antisipasi gitu. Berjedah dia jeda 1 tahun gitu kan. Gini loh, Mas. Saya ini masyarakat juga, saya kasihan dengan anak-anak, kasihan dengan masyarakat. Kabut asap itu efeknya luas, Mas. Bukan hanya di kisaran saya, termasuk kota mungkin, bahkan impornya ini sampai ke luar negeri. Ekspor. Ekspor asapnya ke luar negeri kan. Kita pun selaku masyarakat kan kita bangunlah kesadaran masyarakat itu. Jangan sampai dampak ini cakupannya luas, anak-anak jadi korban, termasuk kita sendiri jadi korban. Nah, tapi apalah mampunya MPA-nya masyarakat, segelintir masyarakat. Paling tidak kami dapat mengurangi beban pemerintah lah. Siapa lagi? Nggak mungkin saya. Ya memang sih Ya iya, Pak. pura-puranya buang rokok. Ya, kita begitu makanya. terbakar, habis itu ditanamin jagung. Gitu. Ya. Gampang sebenarnya. Begitu ditanamin jagung, nanti kan ada yang panen. Bapak tahu. Nah, mana Babin Kapsimas? Kamu bisa identifikasi nggak nih? Kan setiap tahun selalu yang terbakar itu biasanya, yang ditanami rapi itu biasanya nggak terbakar, tapi ada yang terbakar lain. Tetapi setelah terbakar ada yang menanami jagung. Nah, itu diidentifikasi, panggil, kasih tahu. Ulah bapak ini kita yang jadi. Kira-kira begitulah. Jadi Itu ya, Pak. yang dikatakan beliau tadi, dan ini mungkin menjadi masukan. Tapi harus saya ingatkan kembali, tim patroli terpadu itu tidak bisa lepas dari desa. Kita bukan berdiri sendiri, tapi mendukung desa, mendukung pemerintah. Jadi informasi-informasi itu harus disinkronkan tadi yang kata beliau, data di desa. Atau kalau di desa belum ada data, kita saling memberi data berdasarkan informasi lapangan. Nah, output itu nanti harapan saya bisa tertuang di laporan ya Pak Karim. Jadi bisa terpantau, ada koordinat, ada siapapun yang bisa berperan di situ, kita bisa masukkan. Jadi kita tahun ke tahun itu tidak ngulang dengan terus sama. Ini kalau kita bisa ada progresnya, database. Nah, jangan ragu. Tapi karena basah ini asap memang. Berapa hektar ini Pak? Ya? Berapa hektar? Ini kalau nggak salah 400 meter Pak panjangnya Pak. Dari Tapi kalau tanah orang Jakarta gimana secara umumnya kita? sekarang kalau gini loh. Ini tanahnya dari juga kan gitu. Kan betul nggak Pak? Saya sih kalau bagian itu agak mau belajar tuh sama. Iya, ibaratnya kan gitu Pak. Lebih bagus. Iya. Hubungi pemilik tanahnya. Tapi ada kontak person yang punya. Ada. Oh iya. Itu masalah lain. Kita ceritanya yang jadi masalah ada bantu. Kita ini sayang loh Pak, lokasi seluas-luas kayak gini kan hamparan nih. Nah, bukan dikit nih udah ya kuningan pihak desa. Saya yakin kalau buat itu undang-undang tahun ini bisa kita. Itulah Pak. Harapan saya gitu. Nah, tadi Apalagi di pinggir jalan ini. Iya makanya. Dia bisa tinggal Pak kelihatan gitu. Itulah harapan saya Pak. Saya kan kalau seperti di Manggala juga akan sendiri bikin lorong gitu.